Waluyane benjang lamun ana wiku, memuji ngesti sawiji, sabuk tebu lir Majnun, kalibedan tudang tuding, anacahken sakehing wong. Sembuhnya besok kalau sudah ada pendeta beribadah menghendaki yang satu, berikat pinggang tebu seperti orang gila, berseliweran menunjuk-nunjuk, menghitung-hitung semua orang. Menunggu zaman Kalasuba bersama Ratu Adil dalam ramalan Ronggowarsito. Ronggowarsito berasal dari keluarga bangsawan Keraton Surakarta. Dari garis ayah, ia adalah keturunan ke-10 Sultan Hadiwijaya, pendiri Kerajaan Pajang. Sedangkan dari garis keturunan ibu, ia adalah keturunan ke-13 dari Sultan Trenggono, Raja Demak ketiga, atau keturunan ke-8 dari Raden Sujanapura yang terkenal disebut Pangeran Karanggayam, pujangga Keraton Pajang, pengarang serat Nitis Ruti. Raden Ngabai Ronggowarsito nama kecilnya adalah Bagus Burhan. Bagus adalah gelar bangsawan untuk keturunan yang ke-7 sedang Burhan berarti bukti nyata. Bagus Burhan atau Raden Ngabai Ronggowarsito dikenal dengan sebutan Raden Ngabai Ronggowarsito III. Ia adalah putra sulung Ngabai Pajangsworo atau Ronggowarsito II dengan Mas Ajeng Ronggowarsito, putri Ngabai Sudiradirja Gantang yang mahir dalam bidang seni terutama sekar Majapahit, lagu Palaran dari desa Palar. Raden Ngabai Ronggowarsito lahir pada 14 Maret tahun 1802 bertepatan dengan tahun meninggalnya kakek buyutnya Yosodipuro I dan wafat pada tahun 1873 di desa Palar di mana dia dulu dibesarkan. Raden Ngabai Ronggowarsito tumbuh dan besar dari keluarga besar yang akrab dengan dunia sastra dan kepenulisan. Ayahnya Pajangsworo atau Ronggowarsito II adalah juru tulis kerajaan. Kakeknya adalah Sastronagoro atau Ronggowarsito I, juga adalah pujangga kerajaan. Sedangkan kakek buyutnya Yosodipuro I adalah seorang pujangga besar, penulis yang banyak menghasilkan karya memperkaya khasana sastra tanah Jawa. Ronggowarsito meninggal dunia secara misterius tanggal 24 Desember 1873. Anehnya tanggal kematian tersebut justru terdapat dalam karya terakhirnya, yaitu serat Sabdojati yang ia tulis sendiri. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Ronggowarsito meninggal karena dihukum mati, sehingga ia bisa mengetahui dengan persis kapan hari kematiannya. Namun sejarawan segera menampik pendapat ini. Selain meramal kematiannya dengan tepat, pujangga Ronggowarsito dalam karyanya Sabdojati, Sabdotama, dan Joko Lodang menyebut dengan jelas angka tahun datangnya zaman Kalasuba, yaitu zaman stabilitas dan kemakmuran untuk tanah bekas Kerajaan Majapahit Nusantara, yakni di tahun 1877 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Itulah tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Supaya podo emut amawoso benjang jroning tahun, windu kuning kono ono wewe putih, gegamane tebu wulung, arso angrobasing wadon. Hendaklah semua ingat, lihatlah kepada tahun windu kuning, di situ ada hantu perempuan dengan senjata tebu wulung, hendak menghancurkan hantu pocong.
Sobat Gedigu, kita akan ngulik lebih jauh tentang karya-karya Raden Ngabei Ronggowarsito, Serat Kolotito, Sabdo Jati, dan Joko Lodang, serta ramalan yang akhirnya benar terjadi. Namun sebelum itu, terima kasih admin ucapkan pada sobat yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. G.W. Tromp dalam buku The Idea Historical Recurrence in Western Thought menelusuri pola pemikiran dan perilaku politik yang berulang secara historis sejak zaman dahulu. Jika sejarah memiliki pelajaran untuk diberikan, pelajaran itu akan ditemukan dengan sangat baik dalam pola yang berulang. Pengulangan historis ini terkadang menimbulkan rasa konvergensi, resonansi, atau deja vu, sehingga pada peristiwa tertentu kita sering rasakan sesuatu pernah terjadi. Sensasi ini yang kita rasakan ketika kita menelusuri bait-bait karya Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden Ngabei Ronggowarsito sebagian besar menceritakan keadaan di zaman Kolobendu atau zaman kutukan, yakni ketika potensi masyarakat tidak dapat berkembang dan tidak dapat dipakai mengatasi masalah yang timbul. Zaman ketika tatanan masyarakat semakin rusak walau dipegang oleh punggawa yang cakap. Zaman ketika keangkarmurkaan mendapat panggung yang mempertontonkan keunggulan, sedangkan manusia-manusia baik tercecer, tertinggal di belakang. Walau sepahit apa Raden Ngabei Ronggowarsito dalam karyanya selalu menyisakan optimisme bahwa zaman Kolobendu akan berakhir dan menuju kepada zaman Kalasuba. Dan yang terjadi ternyata banyak bait-bait syairnya menemui kebenaran di kemudian hari. Pertanyaannya adalah apakah Raden Ngabei Ronggowarsito meramal atau tahu sebelum terjadi? Kemampuan meramal sering dikaitkan dengan ketajaman visi dan penglihatan masa depan yang belum terjadi. Tidak semua orang bisa, tidak sembarang orang mampu. Ramalan adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ritual tertentu. Ramalan digunakan juga untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak rasional. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa cabang ilmu memakai istilah ramalan. Misalnya adalah ramalan cuaca. Perbedaan ramalan dengan sihir adalah usaha untuk mempengaruhi orang dan keadaan-keadaan dengan daya supra-alami atau ilmu gaib untuk mengetahui peristiwa-peristiwa tanpa mempengaruhinya. Perbedaan ramalan dengan nubuatan adalah disampaikan oleh seorang nabi. Oleh sebab itu lekat dengan agama-agama yang mengakui kedudukan para nabi. Sementara itu Ronggowarsito jelas bukan tukang ramal, bukan tukang sihir, dan mustahil seorang nabi. Bagaimana menyikapi ramalan-ramalan yang tepat dari Raden Ngabei Ronggowarsito ini? Dalam tasawuf ada istilah kasyaf, fenomena ketersingkapan seseorang ketika sudah mencapai tingkat makrifat tertentu, di mana seseorang tidak berjarak dengan sesuatu hal dalam pengetahuan, semuanya terbuka. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, mengingat Raden Ngabei Ronggowarsito juga menyusun serat wirid Hidayat Jati. Namun semuanya berpulang kepada pemerhati sekalian. Dalam babat Ronggowarsito disebutkan bahwa suatu ketika Ronggowarsito sedang bercakap-cakap dengan Raden Mas Gondokusumo. Waktu itu Raden Mas Gondokusumo sedang dalam keadaan gelisah. Sudah lama tak kunjung diangkat menjadi pangeran.
Raden Mas Gondokusumo menanyakan kepada Ronggowarsito apakah kelak dirinya akan diangkat menjadi pangeran. Ki Ronggowarsito menjawab bahwa kelak beliau tidak saja diangkat sebagai pangeran, bahkan bisa mengangkat seorang menjadi pangeran. Raden Mas Gondokusumo menanyakan apa maksud perkataan Ronggowarsito tersebut. Ki Ronggowarsito menjawab bahwa kelak beliau akan diangkat menjadi penguasa Praja Mangkunegaran dan dengan demikian berhak mengangkat seorang menjadi pangeran. Belum selesai mereka bicara, mendadak ada tamu yang datang. Dua orang utusan Raja Pakubuwono ke-7 yang menyerahkan hadiah jam emas kepada Ronggowarsito. Setelah dua utusan pulang, Ronggowarsito dan Gondokusumo melihat-lihat jam emas itu. Seketika wajah Ronggowarsito menjadi sedih. Gondokusumo bertanya ada apa gerangan. Ki Ronggowarsito menjawab bahwa soal ini rahasia. Mengingat Raden Mas Gondokusumo sudah dianggap sebagai orang dekat, akhirnya diberitahu juga penyebab dirinya bersedih adalah karena menurut penglihatannya dari isyarat yang diterima pada waktu pemberian jam tersebut, dirinya akan menemui musibah. 10 hari lagi dirinya akan kehilangan seorang putra yang baru berumur 10 tahun. Sedangkan 10 bulan lagi dirinya akan kehilangan istri. Raden Mas Gondokusumo terkejut setengah tidak percaya kalau sudah diketahui akan meninggal sebaiknya diupayakan pengobatannya. Namun kedua orang itu tidak menderita sakit apapun. Akhirnya Raden Mas Gondokusumo hanya bisa menunggu datangnya hari yang dimaksudkan sambil berharap ramalan itu tidak terjadi. 10 hari kemudian Ki Ronggowarsito bermaksud mengadakan wisuda sekaligus mengajarkan ijazah ilmu kepada para murid. Maka diadakan sedikit jamuan yang meriah. Sang putra yang diramalkan akan meninggal juga masih terlihat bermain-main. Bahkan dia ikut melihat acara penyembelihan kambing. Kemudian ia melapor kepada sang ayah untuk minta ganti kambing yang disembelih itu. Orang-orang tertawa mendengarnya. Raden Mas Gondokusumo yang turut menyaksikan pun terheran-heran karena anak itu masih sehat seperti anak kebanyakan. Tidak berapa lama dari arah tempat mandi terdengar jeritan para wanita. Si anak ditemukan telah terkapar pingsan. Setelah ditolong dan dibawa masuk, si anak tetap tak siuman. Sore harinya si anak meninggal dunia. Ramalan yang pertama tepat seperti perkataan sang pujangga. Begitupun 10 bulan kemudian, istri sang bujangga, Raden Ayu Gombak, benar-benar meninggal dunia setelah didahului sakit yang tak seberapa lama. Ramalan kedua juga tepat waktunya. Raden Mas Gondokusumo kemudian menanti datangnya ramalan ketiga, yakni dirinya diangkat menjadi penguasa Mangkunegaran. Ramalan itu juga terbukti kelak setelah 5 tahun berlalu. Kisah lain seputar kepiawaian Ki Ronggowarsito dalam meramal dimuat dalam Bujangga dan Bayang-Bayang Kolonial karya S. Margono. Disebutkan bahwa suatu ketika Ronggowarsito dipanggil oleh Raja Pakubuwono ke-9. Dia disuruh untuk menebak jenis kelamin dari bayi yang dikandung oleh permaisuri. Ki Ronggowarsito tidak menjawab apa jenis kelaminnya, hanya mengatakan bahwa kelak si anak akan lahir hayu. Raja kecewa karena menafsirkan berjenis kelamin perempuan. Ketika sang anak lahir ternyata berjenis kelamin laki-laki. Maka raja memanggil Ronggowarsito dan bertanya mengapa ramalannya meleset. Ki Ronggowarsito menjawab bahwa dirinya tidak salah karena tidak pernah mengatakan bahwa anak dalam kandungan itu berjenis kelamin perempuan. Dirinya mengatakan bahwa kelak anak itu akan lahir hayu, yakni menjadi orang yang baik dan disukai banyak orang. Kelak ramalan ini pun juga terbukti. Anak itu kemudian menjadi raja pengganti Pakubuwono ke-9 yang bergelar Pakubuwono ke-10. Seorang raja besar yang disukai oleh rakyat dan pandai memainkan siasat kepada Belanda tanpa menimbulkan peperangan. Kepribadiannya luwes dan dapat bergaul dengan siapa saja serta dipatuhi rakyat.
benar-benar menjadi raja yang hayu seperti ramalan Ki Ronggowarsito. Ramalan lain yang menunjukkan kewaskitaan Ronggowarsito dapat dilihat dalam Serat Sabdo Jati bait ke-17 dan 18 berikut ini. Amung kurang wolung ari kang kadulu emating padi patitis wus katon ning lokil makpul angumpul ing madya ari amrangi ring Buddha pon. Tanggal kaping 5 antarane luhur selaning tahun Jimakir tolu uma aryang jagur sengoro winduning pati netepi kumpul saenggon. Hanya kurang 8 hari yang terlihat, nyamannya mati yang benar sudah terlihat di Lauhil Mahfuz. Bertemu perhitungannya di tengah hari bersama dengan hari Rabu tanggal yang ke-15 kira-kira waktu duhur bulan Selo pada tahun Jimakir wuku tolu padangan aryang parengkalan jagur windunya sengoro. Itulah waktu ajal mematuhi ketetapan berkumpul di satu tempat. Dalam bait di atas secara jelas Ki Ronggowarsito meramalkan kematiannya sendiri dengan sangat detail sampai hari dan waktunya. Dan memang pada hari ke-8 dari tanggal dituliskannya serat ini Ki Ronggowarsito meninggal dunia. Ramalan lain mengenai keadaan zaman Kolobendu. Dalam serat Sabdotama disebutkan bahwa hilangnya zaman Kolobendu yang penuh kesengsaraan akan terjadi. Secara samar disebutkan peristiwa itu dalam bait 15 dan 16. Supaya podo emut amawoso benjang jroning taun, windu kuning kono ono wewe putih. Gegamane tebu wulung, arso anggrebasing wedon, rasane wis karasuk. Kesuk lawan kala mangsanipun, kawisesa kawasoniro hyang widi, cahyaning wahyu tumelung, tulus tan kena dinegur. Hendaklah semua ingat, lihatlah kelak pada tahun windu kuning. Di situ ada hantu perempuan dengan senjata tebu wulung, hendak menghancurkan hantu pocong. Rasanya sudah merasuk dalam sanubari, terdesak oleh waktu berlakunya. Kekuasaan yang menjadi wewenang yang maha kuasa. Sinarnya wahyu yang hampir turun akan sampai tak bisa dipatahkan. Yang dimaksud masa itu adalah tentang wewe putih atau menerjang wedon yang menurut S. Margana dalam buku Bujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sejarah akan berulang dengan pola yang sudah baku. Dalam kaitannya dengan zaman Kalobendu yang oleh Ki Ronggowarsito disebut sudah mencapai puncak Sidining Kolobendu, maka dipastikan bahwa masa itu akan segera berakhir. Sistem akan mengalami pembusukan dan menjadi tidak efektif lagi. Jika sudah demikian akan muncul kekuatan baru yang akan angrobasing wedon, yang akan merombak tatanan lama. Demikian sunatullah berlaku dalam sejarah peradaban umat manusia. Dalam serat Sabdo Jati, Ki Ronggowarsito tidak puas hanya memberi isyarat bahwa zaman Kolobendu akan berakhir. Dia bahkan secara tegas menyebutkan kapan saat itu datang. Berikut ini kutipan bait ke-14 serat Sabdo Jati. Waluyane benjang lamun ono wiku memuji ngesti sawiji, sabuk tebu lir macenun, galibedan tudang tuding, anacaken sakahing wong. Sembuhnya besok kalau sudah ada pendeta beribadah menghadap Sang Satu, berikat pinggang tebu seperti orang gila,
berseliweran, menunjuk-nunjuk, menghitung-hitung semua orang. Dalam bait di atas disebutkan bahwa sembuhnya zaman yang penuh kerepotan, zaman kesedihan, zaman kolobendu akan terjadi jika pendeta atau wiku yang beribadah memuji menghendaki yang satu atau sawiji. Ngesti sawiji artinya hanya menghendaki Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah ibadahnya yang sebenar-benarnya. Jika niat ibadah sudah benar, maka diharapkan zaman penuh kerepotan kesengsaraan tersebut akan berakhir. Selain bermakna tekstual seperti di atas, bait ke-14 ini dalam serat Sabdojati juga mengandung isyarat lain yang tersembunyi. Kata wiku memuji ngesti sawiji adalah kata yang mengandung bilangan candra sengkolo. Wiku sama dengan 7, memuji sama dengan 7, ngesti 8, sawiji 8. Jika dibaca terbalik sesuai kaidah candra sengkolo akan menghasilkan angka 1877 tahun Jawa. Tahun itu bertepatan dengan tahun Masehi 1945 Masehi, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Ramalan yang jelas sekali ini juga ditulis dalam serat Jakalodang. Bait ke-8 dan ke-9 serat Jakalodang berbunyi sangkalane maksih nunggal jamanipun ning sajroning madya akhir wiku sapta ngesti ratu adil parimarmeng dasih ing kono kersaning manon. Tinemune wong ngantuk anemu kethuk malenuk samargi-margi marmane bungah kang nemu merga jroning kethuk isi kencana sesotya abyor. Sengkalanya masih satu zaman di dalam zaman tengah menjelang akhir. Pendeta 7 memikirkan raja, adil dan berbelas kasih kepada rakyat. Di situ kemudian berlaku kehendak Tuhan. Ditemukannya orang yang mengantuk mendapat ketuk. Bergeletakan mencolok di sepanjang jalan. Karena itu gembira yang menemukan, karena dalam ketuk berisi emas perhiasan gemerlap. Dalam bait ke-8 di atas, ramalan tentang datangnya zaman baru diulang dengan redaksi yang sedikit berbeda dengan tertera pada serat Sabdojati. Kalimat yang digunakan adalah wiku sapto ngesti ratu, artinya pendeta 7 memikirkan raja. Memikirkan di sini artinya ikut memprihatinkan keadaan raja, senantiasa membantu dengan menasihati raja agar sang raja tetap di jalan kebenaran. Kalimat itu selain mengandung arti tersebut juga merupakan candra sengkolo yang menunjukkan angka tahun berikut. Wiku 7, Sabto 7, Esti 8, Ratu 1. Maknanya tahun 1877 dalam kalender Masehi bertepatan dengan 1945. Inilah Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam serat Jakalodang, selain disebutkan waktunya juga disebutkan ciri-ciri zaman baru yang akan datang, yakni berupa kemudahan dalam mencari penghidupan, murah sandang, murah pangan, dan berbagai keperluan. Setiap orang yang berusaha mendapat jaminan usahanya akan berhasil. Ki Bujangga Ronggo Warsito banyak menyorot keadaan tata masyarakat saat itu. Pada akhir abad ke-19, kekuasaan Belanda berada pada puncaknya. Setelah Perang Jawa selesai, Belanda untung besar karena biaya perang dibebankan kepada negeri Mataram dalam bentuk kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Raja Jawa tinggal sebagai raja simbolik saja. Sulitnya keadaan itu tampaknya membuat banyak orang kehilangan kendali, terseret dalam perbuatan cela demi keselamatan sendiri. Ki Bujangga mengabadikan fenomena ini dalam tembang yang penuh kias dan sasmita agar orang pandai di kemudian hari dapat mengambil manfaat serta hikmahnya.
Sobat Gedigu, kita berada di bagian akhir video ini. Sebelum berpisah, berikut kami sampaikan dua pendapat. Pertama dari penyair W.S. Rendra dan kedua dari admin sendiri. Buah perbincangan dengan admin WCJ membahas tentang zaman Kala Bendu dan Kala Subah serta lahirnya Ratu Adil. Penyair kondang W.S. Rendra 1935 sampai dengan 2009 mengatakan tata hukum, tata kenegaraan, dan tata pembangunan yang sableng di negeri ini telah mendorong lahirnya Kolotido dan Kala Bendu. Kala tidak adalah zaman ketika akal sehat diremehkan, perbedaan benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil tidak digubris. Menurut sastrawan dan budayawan Rendra, Kala Bendu adalah zaman yang mantap stabilitasnya. Tetapi alat stabilitas itu adalah penindasan, ketidakadilan didewakan. Beliau mengingatkan isyarat dari Ki Ronggowarsito bahwa bangsa Indonesia harus bersikap waspada menghadapi Kala Tidak dan Kala Bendu. Penyair yang terkenal dengan julukan burung merak ini juga mengingatkan akan datangnya zaman Kala Subah bersama Ratu Adil. Kala Subah adalah zaman stabilitas dan kemakmuran. Menurutnya, Kala Subah pasti akan tiba karena dalam setiap chaos secara built-in ada potensi untuk stabil dan teratur. Tetapi kestabilan itu belum tentu baik untuk kelangsungan kedaulatan rakyat dan manusia, yang menjadi unsur penting untuk emansipasi kehidupan secara jasmani, rohani, sosial, intelektual, dan budaya. Dalam sejarah kita mengenal kenyataan bahwa setelah chaos revolusi Perancis, lahirlah kestabilan pemerintahan Napoleon yang bersifat diktator. Tentu masih banyak lagi contoh semacam itu di tempat dan saat yang lain. Untuk mengantisipasi datangnya Kala Subah harus ada usaha yang lain, tidak sekedar sabar dan tawakal. Karena siapapun tidak menghendaki Kala Subah yang dikuasai diktator, tidak pula yang dikuasai kekuasaan asing. Yang kedua adalah buah bincang santai admin bersama admin WCJ, channel sejarah yang jadi buah bibir belakangan ini. Ratu Adil adalah sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini. Walayune benjang lamun ono wiku memuji ngesti sawiji, sabuk tebu lir majenun, kelibedan tudang tuding, anacahken sakehe wong. Ini adalah ciri lebih terang menguatkan kesimpulan admin, suksesi kepemimpinan pada zaman keadilan diatur dalam pemilihan umum. Setiap calon berkampanye terlebih dahulu, kemudian menghitung-hitung jumlah suara, ditentukan melalui suara terbanyak. Wiku Sabto Ngesti Ratu merupakan 7 lembaga negara yang bekerja membantu tata kelola pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sistem yang membantu sang raja mengelola tata pemerintahan di dalamnya. Presiden, wakil presiden, serta para menteri, DPR, MPR, dan DPD, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK, serta Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY. Demikian tadi menunggu zaman Kala Subah bersama Ratu Adil dalam ramalan Ronggowarsito. Jalani hidup Anda sebagaimana biasa, laksanakan tugas dan kewajiban secara optimal. Yakin Tuhan tidak akan salah dalam membuat keputusan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil serta Maha Bijaksana. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, "Wa ma jaro baina sahabi naskutu." Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum,
kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.